Dan usut punya usut, ternyata kain tersebut memang bukan kain sembarangan. Ya kalau dari cerita ayahnya Ibu Sri bahwa kain tersebut adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pragipari Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah nyata yang dialami langsung oleh ibunda dari kawan saya. Nama beliau adalah Ibu Sri. Beliau ini bercerita ketika waktu remaja dulu di tahun 80-an ya. Jadi di pertengahan 80-an itu beliau ini mempunyai cerita. Pada waktu itu beliau ini kan sering ke pasar. Nah, kalau ke pasar ini sebelum subuh ini sudah jalan. Beliau ini ke pasarnya berdua dengan ibunda. Nah, ketika ke pasar ini beliau ini kadang menjual kayu bakar, daun pisang, atau bahkan unggas seperti ayam dan bebek. Jarak pasar dengan rumah beliau ini lumayan jauh, kurang lebih sekitar 15 km. Dan itu harus ditempuh dengan jalan kaki. Maka dari itu sebelum subuh mereka berdua ini sudah jalan. Jalur-jalur yang dilewati juga kadang ini menemui jalan yang sepi, kebun-kebun bambu, sungai yang lumayan besar ya. Kadang kalau memang tidak musim penghujan, ini bisa diseberangi dengan kedalaman air yang sekitar selutut. Nah, nanti sehabis dari sungai itu naik, ini melewati kebun bambu yang lumayan luas. Nah, kejadiannya adalah pada pagi itu mereka berdua ini jalan ke pasar. Yang diingat Ibu Sri adalah pada waktu itu Ibu Sri ini berjualan kayu bakar dengan cara digendong. Ketika proses perjalanan sudah selesai, Ibu Sri berdua ini sampai ke pasar ini sekitar pukul 7 kurang. Ibundanya ini membawa unggas pada waktu itu. Nah, karena memang tempat berjualannya ini lapak yang berbeda, mereka sepakat berpisah. Sang ibunda ke tempat penjualan ayam, sementara ini Ibu Sri ke tukang yang atau pembeli yang biasa membeli kayu bakar ya. Jadi Ibu Sri ini ada satu lapak yang istilahnya tidak permanen, tapi beliau ini seringnya berjualan di situ. Ketika sampai di tempat, suasana sudah agak lumayan ramai. Ibu Sri ini menurunkan dagangannya dengan cara diturunkan perlahan-lahan. Di kanan kirinya sudah ada pedagang. Ibu Sri ini mencoba untuk menegur. Namun sepertinya mereka berdua ini acuh. Tentunya Ibu Sri kan bertanya
bertanya-tanya di dalam hati, ini ada apa? Dan juga ketika banyak orang yang lewat di depan lapaknya ini, Ibu Sri ini juga aneh. Kenapa? Karena seolah-olah ini acuh dan hanya berbicara dengan pedagang di kanan dan kirinya. Tentunya Ibu Sri juga aneh ya. Satu saat pernah Ibu Sri ini menegur atau menawarkan dagangannya, tapi ya pembeli tersebut atau orang yang lewat di depan lapak beliau ini tidak mengindahkan ya, atau acuh juga. Dan proses ini berjalan hampir 1,5 jam sampai sang ibunda ini mendatangi Ibu Sri. Ibunda ini bertanya, kok belum laku itu? Ibu Sri sendiri juga bingung. Iya, Ibu, ini tumben belum laku. Mungkin karena mereka yang biasa beli ini sudah banyak stok ya. Ya, mungkin karena sudah lelah ya. Akhirnya sang ibunda mengajak pulang. Ya, walaupun tentunya dengan dagangan ini dibawa pulang kembali. Di sini mungkin ibunda berpikir bahwa kayunya tidak menarik. Ya, kalau begitu rencananya nanti dibongkar dan akan ditambah lagi ya untuk ukuran mungkin lebih besar kayunya kan. Dengan rencana tersebut akhirnya ya Ibu Sri mengiyakan. Kayu ini dibawa lagi pulang ke rumah dengan cara digendong. Nah, mereka berdua berjalan juga untuk arah pulangnya. Nah, tentunya arah pulangnya juga sudah siang ya. Jadi jalur-jalur yang tadi menakutkan ini kalau untuk siang hari tidak menakutkan. Singkat cerita, ketika sampai ke rumah dibongkarlah itu kayu karena tujuannya untuk ditambah, untuk lebih banyak ya. Dan anehnya ketika dibongkar ini, ibundanya dari Ibu Sri ini melihat ada satu kayu yang mungkin ukurannya sekitar hampir selengan ini ya, lebih besar sedikit. Kayu tersebut ini dipenuhi oleh lumut. Namun di situ seperti dilapisi oleh kain yang kumal. Kainnya tipis, seperti kain mori ya, kain kafan itu. Tidak begitu besar ukurannya, mungkin sekitar. Dan kain tersebut memang sudah sudah penuh dengan lumut. Nah, ketika kain tersebut diambil, ini memang kan tidak besar ukuran. Ini dengan mudahnya diambil. Dan memang bentuknya tidak simetris, jadi tidak ukuran panjang kali lebarnya tidak sama, tidak berbentuk lah ya, bulat juga tidak, persegi panjang juga tidak, tapi dengan bentuk yang tidak sama. Dan ini agak berbau busuk kainnya. Nah, akhirnya kemudian sang ayah datang. Nah, ayahnya ini memang sedikit banyak mempunyai kelebihan di dalam dunia pergoiban ya. Kaget melihat kain itu. Ini dapat dari mana? Nah, Ibu Sri ini ya bilang bahwa dapat dari satu pohon yang memang sudah tumbang. Itu posisinya ada tidak jauh dekat pohon bambu. Dan Ibu Sri ini juga bercerita kepada ayahnya kenapa tadi pagi ketika berjualan ini beliau ini menyapa orang tidak pernah
ditanggapi seolah-olah ini dicuekkan lah gitu kan. Dan sang ayah juga tidak kaget dengan cerita sang anaknya ini. Ya akhirnya ayahnya bilang, ya udah, ini kainnya ayah ambil, nanti ayah simpan. Nah, besok pagi coba jualan lagi, insya Allah akan laku gitu. Dan benar-benar ketika proses merapikan kayu tersebut sudah selesai, ini akhirnya rencananya esok paginya akan dijual kembali. Dan betul, akhirnya karena memang walaupun besok paginya bukan hari pasaran, tapi ya tetap ke pasar dengan sang ibunda. Dan alhamdulillahnya ketika sampai di sana, belum sampai menurunkan kayu ke lapak biasanya, ini sudah ada yang menawar, jadi langsung dibeli kan. Lalu kemudian proses itu selesai dan mereka pun pulang. Nah kemudian tidak lama kemudian sampai ke rumah, Ibu Sri ini bertemu dengan ayahnya. Ibu Sri ini ditanya oleh sang ayah, gimana laku? Ayahnya berkata, kemudian Ibu Sri menjawab, alhamdulillah kayunya laku gitu. Nah, dan sang ayah pun tersenyum, ya alhamdulillah gitu. Dan usut punya usut, ternyata kain tersebut memang bukan kain sembarangan. Ya kalau dari cerita ayahnya Ibu Sri bahwa kain tersebut adalah, kalau orang bilang disebut dengan popok wewe. Makanya kenapa ketika di pasar ini orang-orang ini tidak ada yang melihat Ibu Sri, karena memang mungkin di kayu tersebut ada membawa satu benda gaib ya. Kemudian sang ayah akhirnya mengembalikan kain tersebut ke tempat semula karena takut berefek yang tidak baik ya. Dikembalikan. Kalaupun istilahnya diberikan ke orang juga takut disalahgunakan, karena itu kan kalau menurut yang percaya itu bisa dibuat takutnya gitu untuk kejahatan atau disalahgunakan, itu yang bahaya. Ya maka dari itu sang ayah kemudian mengembalikan lagi. Ya kira-kira seperti itu cerita yang dialami oleh Ibu Sri muda di pertengahan 80-an. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih juga untuk kawan-kawan yang sudah subscribe ya. Baik buruknya sebuah cerita bisa kita ambil sebagai hikmah pembelajaran. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.